Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat ini. Semua nikmat dari Allah, semua karunia dari Allah Ta'ala. Seandainya bukan hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan bisa menegakkan ibadah kepadanya. Seandainya bukan pertolongan dari Allah, kita tidak mampu untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dari itu kita bersyukur Allah memberi karunia besar kepada kita, berupa iman dan takwa, berupa Islam, bahkan sunnah, di mana nikmat yang paling besar ketika seorang hamba dijadikan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ahlu sunnah hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengetahui kebenaran, kemudian mereka adalah orang yang paling sayang kepada orang lain, kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita perhatikan kaidah yang mulia ini, kita mendapati di antara kita masih banyak kekurangan dalam hal ini. Ahlu sunnah sejati adalah orang yang paling paham kebenaran. Maka sedikit unsur yang ada pada kita dari kebodohan itu merupakan perkara yang menunjukkan kita masih belum menjadi ahlu sunnah yang sebenarnya. Artinya kualitas kedekatan seseorang dengan sunnah Nabi SAW sangat ditentukan oleh kedalaman ilmunya terhadap sunnah Nabi SAW. Berikutnya juga menguasai tentang ilmu yang merupakan lawan dari sunnah, yaitu ilmu tentang kebid'ahan, dan menguasai tentang kaidah-kaidah yang bisa dengannya kita membedakan mana yang termasuk bid'ah dan mana yang termasuk sunnah Nabi SAW. Maka dengan itu seseorang akan bisa meniti sunnah dengan ilmu di atas basirah, dan itulah ahlu sunnah yang sebenarnya. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling sayang kepada makhluk, dan ini terbukti sepanjang sejarah bagaimana ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mendapatkan berbagai gangguan, berbagai rintangan, ancaman, bahkan tekanan, bahkan sampai ke tingkat pembunuhan. Ahlu sunnah wal jamaah dalam sepanjang sejarah mengalami kejadian yang seperti itu. Namun kalau kita perhatikan, mereka ahlu sunnah wal jamaah, baik para ulamanya maupun orang-orang yang setia mengikuti ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidaklah membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, apalagi dengan keburukan yang lebih buruk lagi. Karena itu termasuk kedoliman. Mereka ahlu sunnah wal jamaah tetap menghargai orang lain, tetap memuliakan kaum muslimin sebagai bentuk pengamalan dari syariat Islam ini, di mana al-muslim akhul muslim, muslim itu saudaranya muslim. Walaupun mereka mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka dengan sembarangan.
Itu yang terjadi dalam sejarah. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikafirkan oleh sebagian orang, dan ketika dikabarkan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa si fulan yang mengkafirkan Anda sudah mati, dikiranya ini kabar gembira, maka Syekhul Islam pun marah. Mana tunjukkan kuburannya? Syekhul Islam datang ke kuburannya dan mendoakannya. Ini bukti bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling sayang kepada orang lain. Dan juga pernah disampaikan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa si fulan mengkafirkan Anda. Kemudian kata beliau, seandainya aku dalam posisinya, maka aku juga kafir. Tapi aku tidak berani mengkafirkannya karena belum sampainya ilmu kepadanya. Demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak lancang dalam berbicara, tidak gampang untuk menjatuhkan vonis kepada orang lain yang berseberangan, berbeda pendapat, apapun pendapatnya. Selama memang belum tegak hujjah kepada mereka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tidak berani untuk menjatuhkan vonis dengan berbagai vonis yang keji, ya, baik itu kebid'ahan, kefasikan, apalagi kekafiran. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita tengok kondisi saat ini, di mana kaum muslimin banyak yang mereka mencela dakwah sunnah, dai sunnah. Namun coba kita lihat bagaimana perlakuan dan sikap tanggapan dari para ulama, dari para duat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah membalas dengan pembalasan yang setimpal? Tidak sama sekali. Dan ini pembuktian bagaimana Ahlus Sunnah benar-benar sebagai orang-orang yang sayang kepada manusia. Mereka menyayangi mereka walaupun dibalas dengan berbagai tuduhan yang keji, walaupun dibalas dengan perlakuan yang tidak bermoral, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun tempat beribadah, membangun masjid, dan ini adalah sebuah kemungkaran besar ketika masjid dilarang untuk dijadikan sebagai tempat ibadah dengan tuduhan yang keji. Sebagian mereka menuduh sebagai aliran sesat, sebagai Ahmadiyah, bahkan disebutkan nama, padahal kenyataannya jauh tuduhan dari yang nyatanya. Namun demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menghadapinya dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Bagaimana para ustadz duat sunnah yang mereka mengajar di berbagai tempat, namun dilarang di beberapa tempat. Padahal sudah siap kajian, yang hadir ribuan, yang mendemo cuma puluhan, tapi tetap saja Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalah. Karena Ahlus Sunnah tidak pernah mengajarkan untuk berbuat anarkis. Ahlus Sunnah wal Jamaah diajari untuk tetap bersabar menghadapi berbagai kesulitan, berbagai rintangan dalam dakwah. Kalau kita perhatikan, sejarah terlalu banyak membuktikan sejarah para anbiya, bagaimana mereka menghadapi kaumnya. Mereka hanya menginginkan agar kaumnya menyembah Allah semata, tapi apa yang dilakukan oleh kaumnya? Menuduh dengan tuduhan keji, dengan tuduhan sebagai orang gila, dan itu dialami oleh para rasul, tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Para nabi, rata-rata mereka menghadapi ujian yang berat dari kaumnya, bahkan sampai ke tingkat pembunuhan. Bagaimana Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Yahya, dan para anbiya yang lainnya dari Bani Israel, yang mereka merasakan bagaimana kejamnya orang Bani Israel yang menyembelih para nabinya, namun mereka tetap bersabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kemudian mengerahkan massa, kemudian mengompori orang-orang yang tidak bersalah, kemudian hanya mengadu domba di antara kaum muslimin. Tidak. Umat Islam adalah umat yang satu. Walaupun mereka berbeda-beda, walaupun mereka terkotak-kotak, dan ini sebenarnya yang membuat terkotak-kotak adalah karena kejahilan dan hawa nafsu. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kemudian menjadikan kesempatan ini, kotak-kotak Islam ini, untuk dijadikan sebagai bahan untuk mengadu domba di antara mereka. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Syiah. Mereka mengadu domba antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aswaja. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terpengaruh. Alhamdulillah mereka tetap menghadapinya dengan kesabaran. Dan itu yang benar. Seandainya mereka memiliki sumbu yang pendek, gampang dikompori, maka yang terjadi adalah peperangan. Peperangan antara Islam dengan Islam, Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah. Yang adu domba adalah orang Syiah, naudzubillah min dzalik. Maka bersabarlah wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun Anda berada. Antum sedang diadu domba, antum sedang dijadikan sebagai domba, naudzubillah min dzalik.
Negara ini dalam kondisi krisis, dalam kondisi kritis. Sebentar lagi pemilihan presiden dan umat Islam sudah terlihat bagaimana kekuatannya. Maka mereka berusaha untuk mengobok-obok kaum muslimin agar umat Islam bisa dikalahkan. Naudzubillah min dalik. Maka jangan mudah untuk terbawa oleh berbagai isu yang memudahkan, yang membuat seseorang kemudian gampang marah kepada saudara sendiri kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mencintai orang yang keji dalam ucapan, tidak menyukai tindakan yang buruk. Anarkisme tidak diajarkan dalam Islam. Islam diajarkan untuk berbuat adil walaupun kepada musuh, apalagi kepada saudara sendiri kaum muslimin. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena dia yang lebih dekat kepada takwa. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kaum muslimin untuk tidak berbuat dolim, untuk tidak berbuat pelanggaran kepada siapapun. Bahkan Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik kepada saudaranya, maka diam. Bukan justru melecehkan, bukan mencela, bukan mengejek, bukan menjatuhkan, namun diam. Kalau memang bisa berkata baik, menyampaikan nasihat, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, berdasarkan hujah dan ilmu di atas basirah, maka lakukan. Tapi kalau tidak bisa, maka diam jauh lebih baik. Dakwah bukan cela-mencela. Dakwah itu bukan main untuk menumpahkan segala emosi, untuk mengalahkan lawan, bukan. Dakwah itu adalah untuk membina umat menuju kebaikan. Bagaimana umat ini semuanya beribadah kepada Allah semata. Dakwah tauhid. Apa yang perlu dicurigai dari dakwah tauhid? Namun begitulah manusia, masih banyak yang curiga dengan dakwah tauhid. Kita tidak heran, Nabi Nuh saja dicurigai, Nabi Muhammad pun dicurigai, Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir semuanya dicurigai gara-gara berdakwah tauhid. Maka kalau hari ini orang ingin mengajak manusia semuanya bertauhid, itu pun dicurigai, kita tidak heran. Memang begitulah manusia. Setan senantiasa menghadang dakwah ini, baik setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka tetap tegarlah wahai ahlu sunnah wal jamaah, tetap sampaikan dakwah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, dengan sikap lapang dada dan mudah memaafkan apapun tindakan orang-orang yang menghadang dakwah ini karena mereka belum tahu. Seperti doa Nabi SAW ketika dilempari batu dan beliau berdarah jidatnya, kemudian beliau usap dengan kedua tangannya yang mulia dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma firlahum, ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Kalau mereka tahu tentang kebenaran, pasti tidak akan melakukan ini. Kalau mereka tahu surga dan neraka, pasti tidak akan melakukan ini. Sayang mereka belum tahu ya Allah, maafkan mereka. Semoga mereka bisa mendapatkan hidayah. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah. Sesungguhnya Allah sudah mewakilkan kepada malaikat penunggu gunung untuk menghancurkan kaum Taif. Tinggal menunggu perintahmu. Apa kata Rasul? La, tidak wahai Jibril. Sungguh aku berharap ada di antara keturunan mereka nanti orang-orang yang beribadah kepada Allah semata. Itulah dakwah. Berpikir jangka panjang, tidak hanya mengedepankan emosi, tidak hanya kemudian kita marah ketika kita disakiti, namun kita berpikir bagaimana agar umat manusia ini semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar manusia ini dalam beribadah kepada Allah murni, menggunakan petunjuk Nabi SAW dan jauh dari segala ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan ini lebih berat lagi. Dakwah menuju tauhid berat dan dakwah menuju sunnah jauh lebih berat. Dan dua-duanya butuh pengorbanan, butuh keberanian, butuh kesabaran. Hanya orang-orang yang bersabar dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala, mereka akan tegar berdakwah walaupun nyawa menjadi taruhannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd.
Ma'asyiral ikhwan, kaum muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Perkara yang sangat penting untuk selalu kita ingat agar keamanan dan kenyamanan, ketentraman, stabilitas politik di negara ini tetap terjaga, maka kurangilah berbagai bentuk-bentuk yang bisa memicu pertikaian kaum muslimin, pertengkaran kaum muslimin. Jangan kemudian ketika ada orang yang menyalakan sumbunya kemudian kita ikut terbakar, tidak. Kita padamkan dengan air. Jangan kita menjadi bensin, tapi jadilah air atau tanah yang memadamkan api yang berusaha dinyalakan oleh orang-orang yang ingin merusak bangsa ini. Kesatuan NKRI merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini, khususnya bagi kita yang tinggal di negara ini. Karena negara yang tidak aman, mustahil kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Keamanan merupakan syarat yang terpenting di dalam kehidupan beragama. Sampai Allah Ta'ala mengingatkan tentang nikmat keamanan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Dan sungguh kami uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Perhatikan, ujian terberat Allah sebutkan pertama kali rasa takut. Maka kondisi takut itu tidak akan bisa membuat hidup tentram dan nyaman dalam beribadah pada Allah. Ketakutan membuat orang tidak bisa bekerja dengan baik. Ketakutan membuat orang tidak bisa beribadah dengan baik. Mau pergi ke masjid takut ketika terjadi peperangan, kekacauan di antara kaum muslimin. Terus terang kita adalah negara yang mayoritas kaum muslimin, bahkan negara muslim terbesar di dunia. Kalau terjadi perang, itu artinya perang muslim dengan muslim. Kalau betul peperangan itu antara muslim dengan selain muslim, maka sudah hancur dari dulu mereka. Kita mayoritas. Tapi anehnya sekarang yang terjadi adalah peperangan antara Islam dengan Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak berharap itu terjadi. Kita berharap semoga keamanan tetap langgeng di negara ini. Kita bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan negara ini di atas al-haq, di atas kebenaran, sehingga dakwah sunnah, dakwah tauhid tetap berkibar bersama keamanan yang ada bersama kita, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang sukses, bahagia, sejahtera dunia sampai di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi rohingya. Allahumma innaka sami'ud du'a, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimis shalah.